Salam sukses. Momen memalukan salah satu anggota PP yaitu Angga yang memamerkan aplikasi Jaki, yaitu sebuah aplikasi layanan publik dan informasi Pemprov DKI Jakarta saat itu yang katanya dibuat oleh Anies saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Angga mengatakan kalau aplikasi Jaki lebih modern dibandingkan lapor Mas Wapres yang dinilainya malah mengalami sebuah kemunduran. Awalnya Angga sok bangga dan memamerkan aplikasi besutan anak abah ini. Akhirnya layanan publik ini Angga malah berbalik melongo saat dipermalukan oleh Irma Suryani Chaniago. Bahkan Angga sampai linglung hingga pura-pura lupa membohongi diri dan gak berani mengakui omongannya sendiri. Lalu seperti apa Irma permalukan anak abah ini yang bahlul hingga linglung? Inilah videonya. Nah, di DKI Jakarta sendiri Bang, sewaktu di 2017-2022 sendiri, itu di tahun 2018, Jakarta Smart City itu bikin kanal laporan namanya Jaki. Itu punyanya Pak Anies. Atau ya optimalisasi lapor yang udah dibuat dari zamannya Pak SBY. Kalau misalnya nggak mau karena itu punyanya Pak Anies gitu ya. Ya udah Pak SBY aja, kan Pak SBY kan sama gerbongnya kira-kira gitu. Pakai aja kanal lapor, nggak usah pakai yang lain. Kan tuh udah ada, kenapa bikin sendiri kira-kira gitu. Jaki mengintegrasikan 13 kanal laporan. Jadi warga di Rorotan kalau punya masalah nggak perlu datang ke balai kota, lapor via handphone, langsung ditanggapi, diselesaikan. Lewat aplikasi ini orang lapor, foto, langsung lapor, nanti langsung di-define sama aplikasinya, ini masalahnya apa nih? Oh ini masalahnya saluran air gitu. Dia langsung ke Dinas Sumber Daya Air. Ini masalahnya administrasi, dia langsung ke wali kota. Jadi itu udah sort by system, bukan lagi by orang. Gitu. Itu udah ini bukan ketika tadi bicaranya terobosan, ini udah ada nih terobosannya gitu. Terobosannya udah ada, udah sukses dikerjakan. Dalam konteks policy, ini malah jadi mundur ke belakang gitu. Dalam konteks kebijakan, ini jadi mundur ke belakang karena di pemerintah pusat sudah ada lapor, di pemerintah daerah sudah ada aplikasi Jakarta gitu ya, karena saya di Jakarta. Justru kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya, Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Ada 12.000 saya dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi, nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih laporan. Mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu ya, program pusat kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah
yang diberikan pusat ke daerah, itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya, program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong, itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana, bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster. Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu. Saya kira nggak gitu juga kali ya. Gitu. Walaupun kalau ada itu di klaster-klaster Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Nah makanya saya bilang satu komando kata Ara. Tapi kalau satu komando programnya yang satu komando bukan gambarnya yang satu. Gitu. Bukan gambarnya yang satu. Gambarnya harus tetap dua. Tapi programnya satu, perintahnya satu. Program presiden. Ya kan? Karena di dalam program presiden itu ada program wakil presiden juga, sama mereka. Karena membuat program itu bersama-sama. Gitu. Nah, jadi Ara pakai gambar satu. Aja kenapa? Presiden. Kenapa Bang? Baru Ara Sirait gambar. Iya, menurut saya itu salah. Gambar presiden aja. Ya, menurut saya salah dan sudah saya protes. Nah sekarang kenapa Gibran turun tangan? Banyak sekali mafia tanah kalau mau tahu. Ya, banyak sekali mafia tanah. Om bapaknya aja dikibulin kok sama menterinya. Akhirnya menterinya di reshuffle, dipecat. Iya kan? Itu fakta. Jangankan soal tanah. Kita nih mau ngadu soal bagaimana seseorang yang miskin, yang harusnya dapat kartu BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS gratis PBI, ya, Pemda nggak ngurus, Pemda bilang itu urusan pusat. Padahal ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Gampang. Masyarakat berdiskusi, bermusyawarah, kemudian tentukan siapa yang memang mendapatkan kartu PBI dan siapa yang mandiri. Laporkan kemudian kepada dinas sosial di Pemda. Dinas sosial langsung laporkan ke pusat, Dukcapil dan dinas sosial pusat. Kemudian data itu harus dirubah. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham gak Anda? Orang udah mati. Punya kartu Bang Karni. Masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah paham gak? Nah makanya saya bilang tadi. Ini terobosan yang luar biasa. Kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Pak
Mas Biako bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu ke dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden, presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari, bisa nggak? Nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Nggak bisa begitu. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang, baru yang kemudian program-program mercusuar seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang. Kayak lagu Syahrini aja, maju mundur, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu. Kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi. Nggak usah dimaki-maki. Cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener. Ya, lu kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Itu kata saya Om Karni. Baik. Angga mau jawab? Ya, Bu Irma, terima kasih banyak. Meskipun saya jadinya bingung karena agak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang apakah yang sudah dikerjakan berhasil apa tidak, ya itu tadi sebulan terakhir warisan 12.000 laporan, 12.845.000 laporan masuk, 9.987-nya laporan selesai. Ketika laporan selesai, apakah itu tidak bekerja tandanya? Tandanya ya bekerja. Lalu sebentar Bu Irma. Lalu tadi misalnya kaitan sama dinas kesehatan, data segala macam dan lain-lain gitu ya. Mohon maaf, tapi di Jakarta itu data DTKS itu direproduksi 6 bulan sekali. Insya Allah UHC yang sudah dikerjakan tahun 2018 Universal Health Coverage itu tetap bisa dikerjakan dan semua warga yang berKTP DKI itu ketika dia KTP-nya DKI datang ke rumah sakit sudah di cover sama BPJS lewat PBI. Jadi sebenarnya ketika kita bicara ini kan kita ngomongin kebijakan, level kebijakan. Jadi gini Bang Karni, saya sebelum ke sini dan tadi misalnya transfer ke daerah Bu Irma, mohon maaf tapi transfer ke daerah itu adalah dana bagi hasil pajak yang dikelola sama daerahnya, diambil ke pusat lalu dibagi ke daerah karena pajaknya sudah berjalan di daerah itu gitu kira-kira. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang ini kita lagi ngomongin policy gitu. Kalau misalnya tadi bilang dikasih tahu dulu kamu anak muda mestinya apresiasi, justru yang saya lakukan adalah mengingatkan Mas Wapres ini tuh sudah ada loh dikerjakan di lapor 1708
dari zaman SBY. Ini udah ada loh contohnya di DKI Jakarta. Pakai jaki, ya udah pakai itu aja, silahkan ditiru. Nggak mau nyebut siapa yang bikin, fine, nggak ada masalah, karena yang kita butuhkan adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua orang gitu kira-kira. Jadi bukan dalam konteks ini belum dikerjakan, justru ibaratnya gini, sebelum jalannya mundur jauh ke belakang, baru nanti sadar, oh iya ternyata arahnya salah ya gitu. Lebih baik kita kerjakan sekarang secepatnya, diingetin, syukur-syukur didengarkan dan lalu dikoreksi gitu. Dan ketika itu didengarkan dan dikoreksi, alhamdulillah berarti apa yang sudah dikerjakan oleh anak bangsa, banyak orang ini lewat open government, lewat lapor 1708, lewat Jakarta Kita dan segala macamnya, dan kanal-kanal aduan yang juga dimiliki oleh banyak kepala daerah, misalnya Jabar punya Jabar Quick Response gitu segala macam, itu bisa ditiru, dipakai, dan akhirnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi ini bukan tentang egoisme siapa bikin siapa dan segala macamnya, bukan. Ini tentang saya pengen, dan mungkin banyak orang juga pengen apa yang dikerjakan itu punya dampak positif buat masyarakat, dan ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa-siapa juga fine-fine aja kok, yang penting kebijakannya bagus buat masyarakat gitu kira-kira. Saya jawab sedikit Bang Karni, sorry saya jawab dulu ya, saya kasih tahu kamu. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu punya yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasinya sebenarnya. Anda nggak tahu, Anda nggak tahu makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau ya misalnya gini ya, benar. saya kasih tahu. Jangan jadi berapa? cak, nggak perlu cak, Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Saya kasih tahu, ya. Di 34 provinsi yang mampu membiayai dirinya sendiri itu cuma 7 provinsi. Yang lain belum bisa berdiri sendiri. Nah, dari 7 provinsi itu ada 4 provinsi yang menjadi subsidi. Papua, ya, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ya, dan Bali. Dia bisa berdiri sendiri. Kalau yang lain PAD-nya tuh kecil, pendapatan daerahnya nggak mampu membiayai dirinya sendiri untuk bayar, ya, untuk bayar biaya kepegawaiannya aja mereka nggak mampu, apalagi untuk biaya pembangunan. Kan transfer daerah tuh ada 2. Betul. Biaya belanja pegawai dan belanja pembangunan. DAK dan DAU, Bu. Itu nggak bisa mereka lakukan. Makanya saya tadi bilang sama Anda tadi, nggak bisa mereka selesaikan kalau itu ditransfer ke daerah, nggak jalan. Karena duitnya kagak ada. Satu, kan tadi saya udah bilang. Yang kedua, otoritasnya nggak ada. Pemimpin-pemimpin daerah itu sama dengan raja-raja kecil. Ya. Untuk bisa mereka terpilih kembali, mereka mengerjakan program-program mereka, bukan program pusat. Kalau ditanya, kenapa mereka nggak lakukan itu? Mereka bilang, itu bukan program kami. Itu jawabannya. Maka kemudian saya bilang, kalau Anda tadi sampaikan bahwa kasih ke daerah-daerah, ya, kemudian kita kontrol dari atas, kan udah pernah Anda lakukan. Oh, maaf, Bu, sudah tapi pernah dilakukan oleh SBY. Itu konteksnya beda, Bu. Sebentar, belum selesai. Itu sudah dilakukan sama SBY juga. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang. Minta mereka datang supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang. Ya. Ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil Presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah, ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi, Bu. Jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih betul. Wakil tapi saya ini anggota itu, DPR. Itu tidak ada hubungannya, sama penyelesaian laporan, Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU, itu saya tahu persis. Tapi kan nggak ada hubungannya sama laporan, Bu. Berapa yang namanya? Oh enggak. Jadi apakah gini? Apakah maaf, sorry.
Berapa yang dibutuhkan daerah hari ini pakai, tahu nggak pakai apa? Kalau kemarin-kemarin itu ya, itu daerah bisa mengajukan seenak-enaknya. Berapa yang dibutuhkan? Mandatory spending 10%, 20%. Sekarang nggak boleh lagi, pakai blueprint, ya, pakai peta jalan, harus jelas, sehingga dana yang digelontorkan ke daerah itu sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh daerah. Nah, kenapa saya tadi bilang ini langkah maju, bukan langkah mundur, karena di sini ada otoritas yang kemarin nggak ada otoritas. Jadi sorry Bu, sebentar Bang Kani klarifikasi sedikit. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak nyelesain laporan, itu berpengaruh sama DAU sama DAK-nya gitu kira-kira ya? Gimana? Kan kalau DAU DAK itu kan alokasi pembangunan yang diusulkan ke Bappenas dan lain-lain lewat Musrembang Nasional dan lain-lain segala macamnya dan lain. Ketika kita hubungkan dengan masalah yang kita bahas sekarang ini laporan Mas Wapres ini. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak menyelesaikan laporannya, maka DAU dan DAK-nya dipotong gitu kira-kira. Sudah berjalan belum sekarang ini program ini? Kan saya butuh klarifikasi karena tadi kita lagi ngomongin pelaporan, sistem pengawasan dan segala macamnya. Tapi masuknya ke DAU, DAK, transfer daerah, pembangunan dan segala macamnya. Betul. Berarti nanti ketika misalnya laporan yang nggak diselesaikan sama pemerintah daerah, maka itulah bedanya saya bilang Anda nggak ngertinya di situ. Bukan, kita jadi bingung. Ini masalah. Mau ngomongin apa? Yang kita bicarakan masalah bukan dana. Kalau dana pembangunan tidak dilakukan, potong dong. Itu betul. Betul. Kalau itu saya sepakat. Tapi ini kita ngomongin laporan, bukan ngomongin pembangunan. Tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Bagaimana sih? Enggak, saya ngomong. Loh. Kamu yang saya ngomong. Ngebahas itu Bu. Yang saya bahas adalah ini ada laporan dikerjakan sama pemerintah daerah. Nanti dari by system itu mengontrol itu semua. Anda yang bicara pertama soal transfer daerah kalau tidak dikerjakan tidak bisa. Kan Anda tanya tadi sama saya. Bukan itu yang saya nggak ngomongin tentang transfer daerah, DAK dan lain-lain. Enggak. Dan tadi misalnya transfer ke daerah Bu Irma, mohon maaf, tapi transfer ke daerah itu adalah dana bagi hasil pajak yang dikelola sama daerahnya, diambil ke pusat lalu dibagi.